Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Fadhil mukarramin jamil hasan dan kiram. Juga para sesepuh serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur karena kita masih diberikan sehat. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya beliau di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, setidaknya orang hidup itu ada dua yang harus dimiliki. Yang pertama, al-iman billah, beriman kepada Allah. Makna iman itu bukan sekedar tahu adanya Allah, bukan sekedar Allah itu ada, kemudian Allah yang menciptakan kita, fiha ma'ish, juga Allah yang menghidupkan kita. Beriman itu lebih kepada keyakinan seseorang kepada baik itu zatnya Allah, sifatnya Allah, juga segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah ingetin dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah ya Allah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in kami minta pertolongan. Jadi orang yang beriman setidaknya memiliki beberapa cabang. Satu, misalnya kita sering dengar ada ungkapan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Puncaknya iman itu adalah bersyukur. Sabar ya iman. Sabar itu juga tanda iman. Bahkan sahabat ini pernah ditanya ketika Rasulullah SAW ini berjalan kepada para sahabat, lalu Nabi tanya, kaifa asbahtum? Wahai sahabat, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Qalu, kata mereka, asbahna, pagi hari kami beriman billah, tetap beriman kepada Allah. Lalu kata Nabi, wa ma alamatu imanikum, lalu apa tanda berimannya kalian? Kata sahabat, nashkuru ala Allah wa nashkuru ala balad wa nadhur bil qulub. Tanda iman, di antara tanda iman itu sahabat sampaikan, ketika dapat musibah kami sabar, ketika dapat nikmat kami bersyukur, dan ketika Allah kasih ketentuan qadar kami ridho. Hadirin dirahmati Allah, kalau kita dapat nikmat, orang bersyukur maklum, wajar dan bisa. Ya. Rata-rata orang kalau dapat nikmat selalu bilang alhamdulillah. Bahkan maaf, non muslim sekali, alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat itu gampang, maka orang bersyukur itu sebetulnya mudah. Sebetulnya
Kemudian apalagi nasbiru 'alal bala, sabar ketika dapat ujian. Ya, entah terpaksa sabar atau sabar Allah. Yang jelas ketika dapat ujian mau gimana lagi, kita tetap sabar. Nah, yang berat itu nardo bil qadha, senang dengan apapun keputusan Allah. Itu rada berat. Misal hadirnya berat bagi Allah, kita kerja keras, sebegitu kerasnya nggak dapat apa-apa, itu rada kurang juga. Kita berusaha, kakak kita nih maksimal, tapi hasilnya minimal, itu cenderung kita nggak gampang senang. Nah, tanda orang yang beriman itu fi ayyi makanin au fi ayyi hal, di kondisi apapun, di tempat manapun, bersama siapapun, dia tetap merasakan ridho. Kami merasa senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahapannya sampai terasa senang dengan apapun keputusan Allah, dapat duit senang, rugi duit pun ujungnya senang. Ini kan berat. Kalau untung duit senang, tapi kalau rugi duit senang nggak kira-kira? Nggak. Berarti iman kita masih belum nyata. Ya. Maka orang beriman itu senang dengan apa? Senang dengan ridho, dipuji senang. Ya, wajar toh orang dipuji senang, wajar. Wajar. Ada nggak orang dicela senang? Cuma Nabi doang. Dielus-elus senang, wajar. Digaplok senang. Cuma Nabi doang. Maka orang beriman itu tahapannya meningkat. Saya sering sampaikan, imannya malaikat itu kan yazidu wala yang khusus. La yazidu wala yang khusus, itu iman malaikat. Enggak nambah, enggak kurang. Stabil. Ya, stabil. Maka ada malaikat yang tugasnya nyangga langit. Dia nggak pernah bisa pegel. Ada malaikat yang ngasih rezeki tiap hari. Nggak sampai malah ngambil uang lagi, enggak. Maka iman dia terus. Ada yang dari sejak diciptakan ila yaumil qiyamah kerjanya sujudah. Ya, sujud. Ya, sajidah, dia menjadi orang yang sujud, atau raki'ah, dia terus ruku kepada Allah. Dia nggak ngeluh sedikit pun ke malaikat. Pantas kemudian kalau malaikat itu nafsunya nggak kayak nafsu kita. Nafsu ini kan tingkatannya ada 8. Dan nafsu kita ini belum sampai ke tahap nafsu mutmainnah. Kita ini masih nafsu-nafsu lawama, masih nafsu-nafsu ammarah, ya, niat perempuan, cokok, niat duit, hiro, ya, niat ini nafsu-nafsu kita masih itu belum sampai nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Mana nafsu mutmainnah itu? Nafsu yang seseorang mampu mengendalikan antara mana yang maksiat, kemudian mana yang bukan maksiat. Dia silakan melakukan perkara-perkara duniawi, silakan. Tetapi jangan kemudian perkara-perkara dunia ini mengantarkan dirinya kepada dosa. Orang kalau mampu ngerjain dunia silakan, ngapain aja silakan, beca silakan, Allahu Akbar biasa. Apa? Allahu Akbar biasa, itu sudah dikategorikan nafsu mutmainnah. Dia masih juga masih
masih mampu tuh bagi-bagi waktunya. Ini ibadah, ini dunia. Bukan ini ibadah di maksiat kita lagi. Ya. Ini kan ada yang termaksiat, habis mabuk di sholat, habis sholat di mabuk lagi. Itu enggak berfaedah maksudnya. Urusan dunia masih dia sanggup bagi-bagi. Mana urusan untuk Allah, mana untuk urusan diri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu paling tinggi itu nafsu kamilah. Yang ada keinginannya menakut, taqarrub ila Allah. Dekat, udah pengennya dekat sama Allah. Dikasih duit, enggak. Dikasih kehormatan, enggak. Apapun yang dikasih sama dia ini orang enggak mau. Ketika dikasih Allah, emang itu yang dituju. Itu keinginannya mana? Surganya enggak mau. Surga enggak mau. Dia pengen ya. Kalau kita kan masih pengen surga. Pengen surga? Pengen. Enggak apa nafsu. Ya. Nah kalau orang kalau sudah nafsunya kaki lah, udah nggak pengen apapun, pengennya cuma ini iman itu nambah. Dapat gimana supaya iman ini nambah? Cenderungkan manusia itu imannya yazidu wa yanqusu, kadang nambah, kadang kurang. Malah cenderung seringnya kurang. Kalau zikir asmaul husna sebulan sekali, habis asmaul husna paling 3 hari itu ada kuat iman, ya kan gitu. Bahkan kadang-kadang pas asmaul husna aja itu dalam iman. Selama mati zikir ya. Itu hadirin semua. Itu belum keluar dari majelis, iman udah turun, belum keluar dari majelis. Bagaimana kalau sudah keluar dari majelis? Maka masya Allah, pentingnya kita punya charger di mana-mana. Alhamdulillah pemerintah nyediain charger di SPBU untuk mobil listrik tadi. Di tiap rest area itu kan ada gitu. Tapi kita ini perlu charger. Dikit-dikit beriman, dikit-dikit nambah iman dikit. Lalu apalagi nambah iman kita kan subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa nambahin iman, dia senang dengan mawaddah, nasihat. Simpel. Orang kalau punya korek, ya, kemudian disiram atau diobatin, itu obatnya bikin perih. Ya. Maka ketika seseorang imannya lagi rendah, diomongin, dinasihatin, itu gampang sakit hati, dinasihatin, imannya lagi rendah. Jadi orang itu kudu ada tersinggung dikit urusan ibadah. Ya. Ketika orang yang tersinggung berarti ada rasa sakit dalam hati, artinya keimanan yang mengalami kelemahan. Orang kalau udah begini harusnya dia cari cara bagaimana mengobati kekurangan imannya atau penyakit hatinya sebab kekurangan iman. Nggak bisa kita cari di K24 kan? Ya. Apalagi obat-obat generic kan? Obat ini kan obat gratis. Benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bisa sampai iman, matanya sering lihat-lihat kebaikan, pendengarannya sering dengar-dengar kebaikan, mulutnya sering ngomong-ngomong kebaikan, penciuman indranya sering cium-cium kebaikan, langkahnya ke langkah-langkah yang baik, tangannya ke perkara atau gerakan-gerakan yang baik. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi malam kita bikin bagian dari nambah iman. Mudah-mudahan nambah. Tadi kan saya bilang kadang-kadang berdua medis kurang. Kadang-kadang ada lagi yang mikirnya nggak hadir juga bisa lihat live-nya kan gitu. Iman rendah banget. Orang kalau udah mikirnya nggak hadir, yang penting bisa lihat live-nya, bisa lihat siaran langsung dari Mas Joko JR gitu. Jangan lupa like and subscribe. Itu iman rasanya udah zuhad. Yang kedua, an-naf'u lil muslim, bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum.
sebaik-baik orang itu manfaat buat orang. Apapun perbuatan gak manfaat, minimal doa. Manfaat itu kan bukan lilahnya, bukan sekedar untuk yang hidup. Kalau manfaat buat yang hidup masih rada gampang, insya Allah. Senyum bisa manfaat buat orang, nasihat buat manfaat buat orang, ilmu bisa manfaat buat orang. Apapun yang kita berikan ini bisa manfaat. Kemanfaatan yang sangat dibutuhkan itu lil Allah, buat orang yang nggak ada sudah, yang udah tinggal itu. Rasulullah SAW pernah jalan dengan teriakan dari kubur karena disiksanya orang di dalam kubur. Lalu Rasulullah SAW menanam pohon, kemudian terhenti. Nah ini hadirin rahmati Allah, orang yang hidup ternyata masih bisa memberikan kemanfaatan buat orang yang meninggal dunia. Nah cara kita supaya diri kita manfaat buat orang lain, ini ulama kita udah ngajarin sejak lama. Satu, saat orang meninggal dunia, toh kita seringkali doain, kita sebut turun tanah. Kemudian malam pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 didoain. Kemudian apa lagi? 40, 100 haul ini malam. Ini bagian dari cara kita memberikan kemanfaatan pada orang yang sudah ada. Hadir. Orang kalau bisa memberikan kemanfaatan pada satu orang, maka orang yang kita kasih kemanfaatan pun berpikir bagaimana caranya supaya dia pun bermanfaat buat kita. Kita ngasih manfaat buat dia. Si dia ini pasti mikir bagaimana caranya biar bisa manfaat juga buat kita. Maka Masya Allah, orang yang telah meninggal dunia, ketika kita kasih kemanfaatan padanya, dia bermohon kepada Allah, ya Allah. Maka dalam Imam Ghazali sampaikan, ketika kita mendoakan ampunan buat orang yang meninggal dunia, katakanlah ampunannya 100. Itu orang yang meninggal dunia nggak diambil semua ternyata. Bisa jadi 50 doang yang diambil. Ya Allah, yang 50 balikin aja buat yang ngasih. Tambahin ya Rob. Apa yang ditambahin? Rezekinya tambahin. Apalagi tambahin? Sehatnya ditambahin. Apalagi ditambahin? Berkahnya ditambahin. Orang kalau sudah dapat nikmat di dalam kubur, doanya pasti dijawab. Orang kalau udah dirogoh di taman daripada taman surganya Allah, itu Allah nggak pelit buat orang yang dirogoh. Kira-kira di surga, ya Allah, saya minta apel. Ya lagi kosong bisa, mungkin, nggak mungkin. Ya Allah, saya minta anggur. Ya lagi nggak musim, nggak mungkin. Surga itu setiap yang minta pasti jawab, pasti. Bahkan belum ngomong, ya belum ngomong udah dikubur. Kalau kita di sini wajar, kita di dunia belum di surga ini, udah berkali-kali minta belum dijawab, wajar. Ya, supaya kita bekerja lebih keras lagi atau doanya lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi orang kalau udah diroboh mimpi adanya, nanti taman-taman surganya Allah itu pasti dijawab oleh Allah. Ya Allah, ini yang ngasih manfaat ke saya supaya engkau tambahin rezekinya, tambahin berkahnya, tambahin kesehatan, keselamatan. Maka penting haul buat orang tua itu penting. Ya terserah mau caranya bagaimana. Caranya undang kedua orang masih boleh, ya. Bisa tujuh sama saya doang gak apa-apa. Gila gitu. Dan juga ada kepada Masya Allah. Nanti saya mau ketuanya bertiga. Dan juga ada masih boleh. Allah bebas. Yang penting doa. Makin kita doain ada manfaat, insya Allah berbalik kemanfaatan pada diri kita. Sebab itu haul bukan sekedar seremonial, bukan sekedar acara, bukan sekedar adat kebiasaan, bukan. Tapi lebih dari itu, haul ini banyak kemanfaatannya.
juga dengan hal ini menjadi wasilah supaya doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjawab daripada hajat, sohibil hajat, yang punya hajat. Kita doakan buat almarhumah Ibu Uni Binti beserta almarhumah yang lainnya yang waktu dia lepas dapat terus di sini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, kita segala hal kebaikan semasa hidupnya, yang kita berdoa Allah menjaga-menjaga, dan kita doakan juga buat sohibil hajat tawasih punya usaha, ya apapun usahanya, entah itu kaki lah, entah itu genset, entah itu hal-hal yang lain, termasuk kalau sekarang jadi produsen kita udah mau kasar menurut saya itu sekarang kata baik kan, mudah-mudahan semua yang usaha kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita dilancarkan oleh Allah, mudah-mudahan usaha yang kita jalani apapun usaha makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila Abdul Hamid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Rasul Habib Wallah wa Rasul Sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila Rasul Habib Ahmad sallallahu alaihi wasallam wa Rasulihim wa furu'ihim wa la tarsha'na wa Allah